bidang. Baik, di kesempatan ini terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk memberikan materi setitok. Nah, di kesempatan ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan 5 hal kecil atau 5 hal kebiasaan yang berpotensi bahaya, Pak. Harapannya nanti dari 5 hal ini teman-teman semua terkopi dan mengetahui bahwa semua hal bisa berpotensi bahaya sekecil apapun. Yang pertama berkaitan dengan tidak menggunakan APD. Nah, ini mungkin teman-teman sudah terkopi semua, Pak, ya, bahwasanya APD ini merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban untuk teman-teman, apalagi yang bekerja di area seperti ini, Pak, ya, yang punya potensi bahaya sekecil apapun. Seperti itu. Untuk biasanya kebiasaan kecil ini contohnya apa, Pak? Misal kita keluar dari office ke kantin, ini tidak menggunakan helm contohnya. Nah, ini kita tidak tahu, Pak, kedepannya ini bakal ada material atau benda-benda tajam, Pak, ya, yang bisa mengenai kepala kita. Makanya wajib untuk menggunakan helm. Sama halnya ketika kita menggunakan sepatu, Pak, safety shoes itu juga sifatnya wajib. Apalagi mengingat bangunan kita ini kan juga banyak benda tajam, Pak, ya. Dengan kita menggunakan sepatu tentu mencegah terjadinya kaki tertusuk benda tajam dan lain-lain, seperti itu. Nah, kalau di PP kita itu sudah diatur juga, Pak, mengenai kewajiban menggunakan APD. Itu sudah tertuang, Pak, ya. Kalau di PP kita di pasal 49 ayat 1 itu diterangkan bahwasanya karyawan apabila tidak bekerja atau bekerja tidak menggunakan APD itu konsekuensinya yaitu SP1. Dan itu juga tertuang di SPDK kita, Pak, ya. Di tingkat 2 nomor 10 itu juga sama isinya. Jadi karyawan bekerja namun tidak menggunakan APD itu sudah pasti dikenai SP1 dan lubang 1. Jadi harapannya terkait APD ini benar-benar diperhatikan dan dijalankan dengan baik, Pak, ya, untuk penggunaan APD. Yang kedua, Pak, mengenai kebiasaan kecil yang berpotensi bahaya yaitu menggunakan HP pada saat bekerja. Nah, ini mungkin teman-teman sudah terkopi, Pak, ya, bahwasanya kita saja kalau jalan kaki menggunakan HP itu bisa berpotensi tersandung, tertabrak tiang dan lain-lain, Pak, ya. Itu masih jalan kaki, apalagi teman-teman yang bekerja di tambang, terutama yang mengoperasikan unit. Nah, ini harapannya ketika teman-teman bawa unit, terutama, Pak, ya, itu dikurangi, Pak, ya, main HP. Kalaupun mau komunikasi menggunakan radio yang sudah disediakan oleh perusahaan. Gitu. Sepenting apapun tetap menggunakan radio, jadi tidak disarankan untuk menggunakan HP pada saat mengoperasikan unit. Karena apa, Pak? Potensinya sangat besar, Pak, ya. Jadi terutama untuk teman-teman yang mengoperasikan unit, bahayanya apa? Tertabrak, insiden dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga berkaitan dengan kebiasaan kecil yang berpotensi bahaya, yaitu pada saat kita melewati area blind spot, terutama di tambang, Pak, ya. Mungkin teman-teman yang sudah lama bawa unit, Pak, ya, mungkin ada beranggapan, wah, saya sudah terbiasa, Pak. Ini aman, Pak, sudah saya lewati setiap hari. Nah, ini salah, Pak, ya. Jadi kalaupun nanti melewati area blind spot, itu tetap komunikasi 2 arah, ya, Pak, ya. Jadi jangan sampai tidak komunikasi. Karena apa? Kalau sudah mengetahui area blind spot, potensinya apa, Pak? Tabrakan dan insiden. Dan itu sangat bahaya, ya, Pak, ya. Jadi harapannya kalau di lapangan tetap komunikasi 2 arah. Itu. Yang keempat berkaitan dengan kebiasaan kecil yang berpotensi bahaya, yaitu P5M, Pak. Mungkin teman-teman semua di sini sebelum aktivitas dimulai itu kan kita ada namanya P5M, Pak, ya. Ya mungkin dari teman-teman banyak beranggapan P5M ini hal yang biasa, hanya penyampaian dari leader masing-masing. Padahal tidak, Pak. P5M tidak hanya penyampaian mengenai planning bekerja atau planning pekerjaan yang akan dilakukan, tapi juga penyampaian berkaitan dengan bahaya-bahaya yang akan terjadi di lingkungan kerja. Seperti itu. Jadi P5M penting, Pak, ya. Dan itu juga tertuang, Pak, di PP kita. Di pasal 49 itu poin 1 diterangkan juga, Pak, bahwasanya kalau misal terjadi di teman-teman semua tidak mengikuti P5M, itu konsekuensinya apa, Pak? SP1. Seperti itu. Jadi jangan anggap remeh untuk P5M. Seperti itu, ya, Pak, ya. Berikutnya yang terakhir, Pak.
Poin kelima Pak ya, mengenai yang biasa kita temukan tapi potensi bahaya itu apa? Ketika kita menemukan bahaya Pak. Jadi sekecil apapun potensi bahaya yang akan terjadi, itu wajib lapor ke atasan masing-masing. Ya mungkin sudah diketahui ya teman-teman semua, khususnya level staff, itu kita ada SAP Pak ya, salah satunya yaitu pelaporan hazard report. Nah itu fungsinya apa? Kalau misal teman-teman semua mengetahui atau ada hal-hal yang berpotensi bahaya, itu bisa diisi di form tersebut. Tujuannya apa Pak? Tidak hanya untuk formalitas itu Pak ya, jadi lebih ke supaya kita aware terhadap lingkungan kita kerja ini sangat berbahaya sekecil apapun. Contoh lantai tertuang air, itu kan potensi apa? Kebreset, seperti itu Pak ya. Itu hal kecil seperti itu lebih ke arah kita supaya aware terhadap keselamatan kerja, dan bahaya akan selalu ada di lingkungan kerja. Itu Pak ya. Jadi 5 poin itu yang mungkin bisa saya sampaikan di safety talk hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman juga sudah bisa terkopi Pak ya terkait apa yang saya sampaikan. Mungkin itu dulu Pak ya terkait materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Sebelum saya akhiri, ada salah satu quote Pak. Dan ini mudah-mudahan bisa tertanam di benak Bapak ya, quote yang akan saya sampaikan. Quote-nya seperti ini Pak. Butuh waktu 1 menit untuk kita menggunakan simper atau man permit ya Pak. Butuh 1 jam untuk kita mengadakan toolbox meeting atau safety meeting. Butuh 1 hari untuk kita bekerja dengan aman dan selamat. Butuh waktu 1 minggu untuk kita memplanningkan program-program HSE. Butuh waktu 1 bulan untuk kita menjalankan program-program HSE tersebut. Butuh waktu 1 tahun untuk kita mencapai penghargaan HSE itu sendiri. Butuh waktu seumur hidup untuk kita menjaga keselamatan diri kita. Tapi hanya butuh 1 detik saja Pak. Semua itu hilang, semua itu sia-sia. Itu apa? Apabila terjadi insiden. Mungkin dari saya cukup, itu saja Pak ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.